Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada di hari ini. Mari kita kembali hendak merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang dijanjikan atau yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu, yaitu ayah dan ibumu. Nah saudara, menghormati orang tua, ayah atau ibu kita adalah masuk dalam 10 perintah atau hukum Tuhan. Dan yang menariknya, perintah hormatilah ayah dan ibumu atau orang tuamu itu begitu penting. Dalam Efesus 6 ayat 2 di sana dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah pertanyaannya mengapa penting? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena perintah menghormati orang tua adalah ukuran dan penentu seseorang dapat mampu menaati perintah-perintah selanjutnya, yakni mengasihi sesama manusia. Yaitu di sana dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini istri atau barang milik orang lain. Maka inilah ukurannya. Kalau kita sungguh-sungguh telah berhasil, kita sungguh-sungguh hidup menghormati orang tua, maka dengan sesama pun pasti kita akan kasihi. Yang kedua, mengapa menghormati orang tua itu sangat penting? Karena dikatakan di sini bahwa adalah representatif atau adalah merupakan perwakilan Allah. Orang tua merupakan perwakilan Allah di dunia ini untuk melaksanakan amanat budaya. Itulah penuhilah bumi, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Yaitu melahirkan, memelihara, dan membesarkan serta mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan. Maka karena tugas dan tanggung jawabnya inilah yang begitu istimewa, maka Allah memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Itulah sesungguhnya jawaban yang kedua. Yang ketiga, mengapa perintah menghormati orang tua itu penting? Jawabannya karena ketika seorang anak menaati perintah ini, bukan hanya orang tuanya sendiri yang ingin membalas dan memberkati si anaknya ini, tetapi Tuhan pun berjanji dan menjadikan dirinya jaminan untuk membalas dan memberkati si anak yang tahu menghormati orang tuanya. Atau mungkin bisa jadi orang tuanya tidak mampu membalas sendiri perbuatan anak-anaknya karena keterbatasannya. Tetapi ingat, Tuhan selalu mampu dan pasti sanggup memberkatimu. Dan berkat Tuhan itu akan sampai kepada anak-anak yang menghormati kedua orang tuanya. Apa itu? Sebagaimana janji Tuhan dikatakan, maka anak-anaknya akan lanjut umurnya. Dia akan sungguh boleh dikatakan di sini akan baik keadaannya dimanapun mereka berada. Nah saudara, itulah sesungguhnya berkat dan janji Tuhan kepada setiap anak yang menghormati orang tuanya. Pertanyaannya seperti apa bentuk penghormatan kita kepada orang tua atau ayah ibu kita? Yang pertama, yaitu dengan memperhatikan apa yang diajarkan oleh mereka. Anak-anak harus menerima dan membiarkan ajaran orang tua menuntun mereka seumur hidup mereka. Amsal 6:20-23 berkata, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan menuntun mereka seumur hidup. Itulah sesungguhnya alasannya bagaimana kita menghormati orang tua. Yang kedua, dengan menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Segera sesudah orang tua memberikan perintah kepada anaknya, maka anak itu harus patuh. Kita tidak boleh menunggu sampai orang tua memaksa atau marah untuk kita melakukannya atau berdebat. Kecuali hal itu adalah dosa atau kejahatan. Allah menghendaki kita untuk menghormati otoritas mereka. Efesus 6 ayat 1 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan yang ketiga, seperti apa bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita? Yaitu dengan membuat mereka bangga dengan engkau menjadi anak yang baik,
yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam studi dan masa depanmu. Itulah sesungguhnya penghormatan. Dan yang keempat, dengan mengasihi dan merawat mereka ketika sudah lanjut usia dan memberikan pertolongan dan tidak menghina mereka. Amsal 23 ayat 22 berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Anak-anak apalagi cucu-cucu dilarang untuk bersikap tidak hormat kepada orang tua. Seperti apakah cara tidak menghormati orang tua itu? Seperti mengatainya, seperti memaki-makinya, memukulinya, menendangnya, menyakiti mereka, bahkan bentuk lain dari penyerangan terhadap orang tua, yaitu dengan mengharapkan atau meminta-minta sesuatu yang buruk menimpa orang tua mereka. Atau ironisnya, ketika orang tua sudah memasuki usia lanjut, karena kesehatan mereka sudah menurun dan merepotkan, ketika menolak untuk mengurusi kebutuhan dan keberadaan orang tua mereka, untuk merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, itu pun adalah termasuk tindakan yang tidak menghormati orang tua. Amsal 19:26 berkata, anak yang menganiaya ayahnya dan mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Saudara, sudah lupakah saudara, waktu ibumu 9 bulan mengandungmu, dengan perut yang besar itu ia setia menjagamu, merawatmu, mendoakanmu dengan cinta. Meski mungkin sudah ada saudara-saudaramu yang lain yang juga harus diurusnya, diperhatikannya. Tetapi tak ada satupun yang kurang dan tidak ada satupun keluhan dan sungutan serta penyesalan yang keluar dari mulutnya karena telah membesarkanmu. Sudah lupakah juga saudara bagaimana ayahmu harus banting tulang memeras keringat mencari nafkah seharian, seminggu, sebulan, dan bahkan setahun, agar supaya kamu dan saudara-saudaramu dapat makan dan bertahan hidup. Namun tidak hanya itu saja, dengan keterbatasan dan kesederhanaan yang mereka punyai, mereka masih punya asa dan harapan agar supaya anak-anaknya berhasil di kemudian hari. Lalu lantas di kemudian hari setelah engkau dan saudaramu berhasil, engkau menjadi orang sukses dan sudah berumah tangga, begitu teganya engkau menelantarkannya. Meski perlakuanmu itu pun tidak akan pernah membuat orang tuamu membencimu, apalagi memarahimu. Sungguh betapa mulianya orang tua kita itu. Mari selagi masih ada kesempatan, pertama, mohon ampunlah dan mohon maaflah kepada orang tua kita apabila kita telah menyakiti dia, supaya berkat dan janji Tuhan tidak terhalang. Yang kedua, berilah yang terbaik di masa hidupnya, meski orang tua pun tidak pernah meminta balas darimu. Dan yang ketiga, rawatlah orang tuamu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta ketika dia terbaring tak berdaya. Mari hormatilah dan sayangilah orang tuamu sampai akhir dia menutup mata. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan semua kita pada hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus menghormati orang tua, mengasihi mereka, dan sungguh boleh melihat mereka berbahagia sampai mereka akhir menutup mata. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.